warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya bernama Jessica Rizani dengan NPM 2359-2010-82. Saya di sini sebagai pemogram, dan di samping saya Nama saya Erlanda Putri dengan NPM 2359-2010-93. Di sini saya sebagai pembuat database. Saya Muhammad Lagi Insani dengan NPM 2359-2010-90. Di sini saya sebagai penambah data. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang database. Di sini saya sudah membuat database dengan nama DB Jadwal Kelas Lab 3D yang berisikan 8 tabel. Yang pertama ada tabel jadwal lab kelompok 7, yang kedua ada tabel komputer, yang ketiga ada tabel lab komputer, yang keempat ada tabel aktivitas, kelima ada tabel mata kuliah, keenam ada tabel penggunaan peralatan, ketujuh ada tabel pengguna, yang terakhir ada tabel peralatan. Di sini tabel jadwal lab memiliki 7 data. Yang pertama ada ID jadwal, yang kedua ada ID lab, ketiga ID penggunaan, keempat tanggal, kelima waktu mulai, keenam waktu selesai, ketujuh status penggunaan. Kemudian tabel komputer di sini ada tabel ID komputer, ID lab, spesifikasi, dan juga status. Kemudian ada tabel lab komputer yang berisi ID lab, nama lab, lokasi, kapasitas, dan juga status. Kemudian ada tabel log aktivitas yang berisikan ID log, ID pengguna, ID lab, waktu masuk, waktu keluar, dan juga keterangan. Kemudian ada tabel mata kuliah yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga dosen pengampu. Kemudian ada tabel penggunaan peralatan. Di sini berisikan ID penggunaan, ID pengguna, ID lab, ID peralatan, tanggal penggunaan, tanggal selesai, dan juga status. Kemudian ada tabel pengguna. Di sini berisikan ID pengguna, nama pengguna, nomor telepon, email, dan juga tipe pengguna. Kemudian yang terakhir ada tabel peralatan. Di sini berisikan ID peralatan, nama peralatan, spesifikasi, dan juga status. Kemudian saya membuat tabel relasinya. Nah, di sini tabel pengguna memiliki ID pengguna yang menjadi primary key yang terhubung dengan tabel log aktivitas. Kemudian tabel lab komputer yang memiliki ID lab sebagai primary key yang terhubung dengan tabel log aktivitas, kemudian terhubung dengan tabel jadwal. Di tabel jadwal ini memiliki primary key yaitu ID jadwal. Kemudian tabel lab komputer juga terhubung dengan tabel komputer. Kemudian memiliki primary key yaitu ID komputer. Kemudian tabel peralatan memiliki primary key yaitu ID peralatan yang terhubung dengan tabel penggunaan peralatan. Kemudian tabel mata kuliah di sini tidak terhubung dengan tabel manapun. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya sebagai penambah data. Di sini ada tabel jadwal. Tabel jadwal ini terdiri dari ID jadwal, ID lab, ID pengguna, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan status penggunaan. Selanjutnya ada tabel komputer. Tabel komputer ini terdiri dari ID komputer,
ID lab, spesifikasi dan status. Dan di sini ada tabel lab komputer. Tabel lab komputer ini terdiri dari ID lab, nama lab, lokasi, kapasitas, dan status. Di sini ada tabel log aktivitas. Di sini terdiri dari ID log, ID pengguna, ID lab, waktu masuk, waktu keluar, dan keterangan. Di sini ada tabel mata kuliah. Di sini terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan dosen pengampu. Di sini ada tabel penggunaan peralatan. Di sini saya sudah menambahkan 15 data yang terdiri dari ID pengguna, ID lab, ID peralatan, tanggal penggunaan, tanggal selesai, dan status. Di sini ada tabel pengguna. Di sini saya sudah menambahkan sebanyak 15 data yang terdiri dari ID pengguna, nama pengguna, nomor telepon, email, dan tipe pengguna. Di sini yang terakhir ada tabel peralatan. Tabel peralatan ini saya sudah menambahkan sebanyak 15 data yang terdiri dari ID peralatan, nama peralatan, spesifikasi, dan status. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pertama di sini kita ada koneksi, di mana sini kita untuk menghubungkan lokalhost kita. Lalu di sini ada indeks, di mana indeks ini berfungsi untuk menampilkan bagian halaman pertama kita. Sini untuk headernya kami beri nama jadwal kelas kelompok 7, dan di navigasinya ini ada beberapa atribut. Di sini ada data jadwal untuk tabel jadwal, data komputer untuk komputer, data lab komputer untuk lab komputer, dan data logik aktivitas untuk tabel log aktivitas, dan seterusnya. Di sini juga kami menambahkan untuk tabel nama-nama kelompok kami. Lalu di sini kami menambahkan CSS, di mana fungsi CSS itu sendiri untuk menambahkan tampilan bagian home kami. Lalu pertama di sini kami ada data jadwal. Data jadwal yang kami gunakan untuk tabel jadwal. Di sini kami menambahkan CSS untuk menambahkan tampilan di tabel data jadwal. Di sini ada beberapa atributnya, yaitu ID jadwal, ID lab, ID pengguna, tanggal, waktu mulai, dan seterusnya. Di sini kami ambil dari tabel jadwal lab kelompok 7, dan di sini kami menggunakan ID jadwal sebagai kunci utamanya, primary key. Di sini juga kami menambahkan beberapa fitur, yaitu fitur ubah, fitur hapus, dan juga fitur tambah data. Di sini untuk fitur tambah data jadwal, seperti ini codingannya. Di sini kami menambahkan extend tambah data jadwal aksi, agar data-data yang kita tambahkan sebelumnya itu bisa muncul di tabel kita sebelumnya. Di sini juga ada ini untuk kembali. Ini untuk codingan tambah data jadwal aksinya. Kita ambil dari tabel jadwal dan juga collection-nya data jadwal PHP. Lalu di sini ada ubah data jadwal. Di sini
codingannya yang berfungsi untuk mengubah data-data jadwal di tabel jadwal. Kita bisa mengubah data sesuai keinginan kita. Sini kami salah dari tabel data jadwal ya, dan ini untuk kunci utamanya yaitu ID jadwal. Sini juga ada update data jadwal. Untuk update data jadwal sendiri, seperti ini codingannya, kita menambahkan update data jadwal agar data yang sudah kita ubah tadi itu terupdate menjadi yang terbaru, sudah kita ubah. Lalu untuk tampilannya kami di sini menggunakan warna biru dan juga warna pink, dan di sini juga untuk tabel nama kelompok kami menggunakan warna merah. Sini ada jadwal, tabel komputer, tabel lab komputer, tabel log aktivitas, matkul, tabel penggunaan, tabel pengguna, dan terakhir tabel peralatan. Di masing-masing tabel, di situ kami sudah menambahkan 15 data yang terdiri dari ID jadwal, ID lab, ID pengguna, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan juga terakhir status. Di sini kita bisa menambahkan data jadwal dan juga mengubah ataupun menghapus data. Di sini kita mencoba untuk tambah data jadwal. Ini untuk data yang barusan kita tambahkan tadi ya, berhasil. Sini kita akan mencoba untuk mengubah datanya. Sini kita coba ubah untuk statusnya nonaktif. Jadi ini udah berhasil kita ubah juga untuk statusnya. Lalu di sini kita bisa untuk menghapus data yang ada di tabel data jadwal. Kita hapus untuk bagian sini ada 18 data. Kita coba untuk hapus. Dan sekarang bisa 17 data yang berarti datanya sudah berhasil kita hapus. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.